Last soalan daripada saya, kan baru-baru ini dilaporkan Tesla tidak jadilah kan nak bina kilang di sini. Adakah ini menunjukkan bahawa pelabur itu kurang keyakinan kembali? Mungkin ada banyak faktor pasal soal isu pelaburan ni. Satu, soal keyakinan pada kerajaan ataupun pada Perdana Menteri, ataupun ada hal-hal tertentu dalam negara ini yang tidak menarik perhatian mereka, dan sebab itu mereka buat keputusan. Nak kata mereka kata takut dia rugi kat sini. Semua perniagaan ada elemen untung dan rugi. Tapi bila satu pelaburan baru tu nak masuk ke dalam negara, biasa kita dapatkan maklumat dan detail terperinci. Kita tidak akan buat keputusan mengatakan dia akan datang saja kalau tak dapat kepastian. Jadi mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa dibuat keputusan itu yang akhirnya tidaklah bagaimana yang disebutkan oleh Perdana Menteri boleh menyediakan peluang pekerjaan yang begitu banyak. Jadi semuanya cerita kosong aja lah, tak ada apa-apa cerita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, video tadi menceritakan tentang bagaimana Tesla tidak jadi ya membangun pabrik di Malaysia. Nah, dari komen yang diberikan oleh salah satu tokoh di Malaysia ini mengatakan bahwa mungkin ada masalah di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan, atau dari sisi Perdana Menterinya sendiri. Nah, untuk membahas lebih lanjut masalah ini nanti Pak Ade ceritakan ya, tapi terlebih dahulu Pak Ade coba tampilkan mengenai informasi tersebut supaya tidak salah paham ya. Nah, ini Pak Ade bacakan. Bangkokkompas.com, produsen kendaraan listrik Tesla telah membatalkan rencana untuk mendirikan pabrik kendaraan listrik di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sebaliknya, Tesla akan fokus hanya pada stasiun pengisian daya, menurut sumber di pemerintahan Thailand. Dikutip dari The Star, Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, keputusan tersebut menyusul PHK tim eksekutif Tesla yang mengunjungi Thailand pada November hingga Desember 2023. Tesla saat ini hanya membahas stasiun pengisian daya dengan rencana pabrik yang ditangguhkan tidak hanya di Thailand tetapi di seluruh dunia. Mereka tidak melanjutkan di Malaysia, Indonesia, atau dimanapun kecuali China, Amerika, dan Jerman, kata sumber tersebut. Dari informasi ini jelas bahwa Tesla tidak lagi berminat untuk mendirikan pabrik di kawasan ASEAN. Tentu mereka mempunyai alasan sendiri berhubungan dengan masalah bisnis. Bisnis di sini maksudnya adalah tentu mereka berhitung ya secara ekonomi menguntungkan atau tidak kalau membuat pabrik di ASEAN tersebut. Karena mereka mempunyai saingan yang cukup ketat yaitu dari China. Dan bagi Indonesia, hal ini kabar yang tidak mengejutkan ya. Dan Indonesia pun tidak perlu repot-repot untuk bingung masalah seperti ini. Karena apa? Karena Indonesia sudah mengantisipasi dengan adanya pembangunan pabrik kendaraan listrik roda 4 yang berasal dari negara Taiwan atau Korea Selatan kalau tidak salah ya, Hyundai kalau tidak salah. Tentu ini adalah kabar yang menarik sekali. Artinya apa? Indonesia telah mewujudkan untuk bisa membuat ya kendaraan listrik yang dibangun di Indonesia itu sendiri. Sementara bagi Malaysia ini tentu adalah pukulan yang cukup berat karena PM-nya menjanjikan bahwa peluang tenaga kerja yang cukup besar akan bisa membuat Malaysia menjadi negara yang bisa menampung tenaga kerja yang besar dari pabrikan Tesla ini. Nah, namun kabar ini berlalu begitu saja dengan adanya pengumuman dari Tesla bahwa mereka batal membangun pabrik di kawasan ASEAN. Pak D tidak tahu untuk masalah kantor marketing yang ada di Malaysia apakah juga akan ditutup. Nah, selebihnya ini menjadi suatu perhatian buat kita semua bahwa ketika ada penjelasan dari public figure ataupun dari tokoh-tokoh yang berhubungan dengan masalah sesuatu yang cukup menggemparkan, para netizen tentunya harus menahan diri sampai terjadinya kontrak atau tanda tangan hitam di atas putih baru silahkan berkomentar. Tentu ini cukup mencengangkan bagi netizen-netizen Malaysia yang awalnya mereka bersorak bergembira bahwa Tesla akan membangun pabrik di Malaysia dengan cukup wah ya mengatakan seperti itu di media sosial, dan dengan
berita ini kita tidak tahu bagaimana kabar netizen-netizen tersebut yang tadinya bergembira, komentarnya sekarang seperti apa, Padi juga tidak tahu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa sesuatu itu bisa terjadi sebaliknya. Hanya saja tinggal waktu yang menentukan. Oke teman-teman, itu saja dari Pak D. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.